Baiklah kalau begitu Pak, ini pas nih Pak waktunya. Jadi kita buka aja Pak ya, mohon izin semuanya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu semuanya dan teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Inilah kegiatan yang digagas oleh Mageti, webinar yang ketiga. Jadi insya Allah akan terus berlanjut sampai bulan Juni Pak, insya Allah. Dan sampai bosan nih Pak. Baik, sedikit pengantar dari Ketua Mageti, Pak Indra Badri. Pak Indra, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Hendrik. Pak Heriadi. Siapa Pak Suryar? Ya, sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga ini akan bermanfaat buat kita semua, terutama ahli-ahli geologi. Ya. Sengaja saya mengundang Pak Suhyar sebagai senior geologis. Ya. Sangat kita hargai dan hormati. Dan salah satu aspek di geologi tata lingkungan ini adalah membahas tentang sumber daya geologi ya, geologi resources. Jadi Pak Suhyar kali ini akan membahas tentang aspek geologi yang hubungannya dengan mineralisasi di Indonesia dan potensinya. Tapi Pak Suhyar ini bukan untuk teman-teman di luar sana, bukan hanya ahli tentang mineral, tapi beliau juga ahli di dalam vulkanologi, kemudian pernah bekerja sama dengan beliau untuk menangani masalah lumpur Sidoarjo, ya. Kemudian kita membuat peta-peta untuk daerah terdampak sekaligus menentukan rumah-rumah yang harus diganti rugi. Kemudian kita juga pernah membahas masalah lingkungan Gunung Merapi yang ketika itu 2010 sangat fenomenal, dan kita membuat bersama beliau peta yang dibuat secara instan ya dalam beberapa hari untuk Pemda. Barangkali itu kerjasama yang bagus selama kami berteman ya, beliau sebagai senior yang sangat menghargai sahabat-sahabatnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra Badri selaku Ketua Mageti. Ucap salam saya kepada Pak Daru. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Bu Mega juga terima kasih nih. Pak Haryadi terima kasih. Baru bergabung. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut saja. Ini kebetulan sudah hadir ada Pak Parpiatna. Pak Papar akan membawakan acara hari ini selaku moderator dan saya selaku hostnya. Silakan waktu dan tempatnya Pak Parpar untuk bisa mengenalkan pembicara hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini event yang sangat besar, hadir begitu banyak. Sudah hadir narasumber kita. Kemudian saya lihat tadi ada Pak Rudi Suhendar sebagai Kepala Badan Geologi. Kemudian juga ada pemimpin tertinggi organisasi IAGI, Pak Sukmandaru. Ada Pak Lambok juga senior kita. Ketua Mageti dan kawan-kawan semua ya. Sambil jalan kita sapa. Sebelum memulai acara ini, kakak saya, pembimbing saya sejak S1 sampai hadir saat promosi, hadir hari ini bersama kita berbagi ilmu. Ahli geologi lulusan ITB ini menempuh pendidikan S3 Gunung Api di Monash University Australia. Karirnya dimulai sebagai vulkanolog seniornya. Pakar bidang ilmu kebumian yang satu ini gemar memasak, menyukai musik, dan juga olahraga.
Sosok pekerja keras yang tangguh dengan segudang pengalaman yang dipetiknya dari sederet tempat pengabdian. Seorang pemikir yang tak kikuk berhadapan dengan bidang kebijakan dan regulasi. Pemimpin yang di pundaknya tersemat setumpuk harapan untuk membawa masyarakat kebumian ke dalam keberadaan yang lebih bermakna. Itulah tamu kita, Dr. Insinyur Sukar, yang pernah menjadi pengawal terdepan sumber daya mineral di negeri ini. Tetap semangat mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Kepada Bapak Dr. Sulkyar, dipersilahkan untuk membawakan materinya yang berjudul tentang peran geologi dalam memenuhi bahan baku industri. Baik, terima kasih Pak Priyatna, Parpar yang sudah memberikan pengenalan, introduction. Saya juga nggak punya foto-foto itu, Pak. Nanti di-share, Pak. Terima kasih banyak. Kedua, saya terima kasih pada Mageti yang sudah memberikan waktu. Sebenarnya ini merupakan share pengalaman saja, tidak terlalu ilmiah, tetapi share apa yang saya hadapi sehari-hari. Saya nanti akan mulai dari bagaimana kondisi industri saat ini, kemudian bagaimana sebenarnya geologi itu merespons terhadap ataupun kepada kebijakan industri strategis nasional. Kemudian bagaimana sebenarnya menyuguhkan informasi yang cepat, bukan cepat, atau komplit, sehingga pengambilan keputusan di sisi hilir itu tidak terlalu lama. Nanti dengan bagaimana melihat industri kita saat ini. Baik, mungkin saya menggunakan perangkat slide yang ada, bisa langsung aja. Kita mulai dengan pendahuluan ya. Silakan. Apa yang menjadi tantangan Republik Indonesia saat ini? Kita sudah mendengar ya, trade balance kita itu negatif, artinya kalau ekspor dikurangi import itu negatif. Itu tidak baik untuk pertumbuhan suatu ekonomi negara. Kemudian yang menjadi masalah juga bahan baku, 60% bahan baku industri di Indonesia itu adalah import. Apalagi kalau kita bicara berbasis logam ya, bahkan non logam saja, mineral industri itu banyak import dari luar. Saya membayangkan pasti ada sesuatu ini, ada gap antara kita di hulu dengan gap di industri. Itu yang harus kita tanggulangi supaya mengurangi ketergantungan dari import bahan baku. Kalau kita melihat orang luar negeri melihat kita itu punya resources yang punya keunikan, daya tarik ya. Bahkan beberapa jenis mineral, saya kira Ibu Mega hafal sekali ini, ada nikel, timah. Nikel itu punya comparative advantage yang tinggi di dunia ya. Kita punya cadangan terbesar di dunia, nikel, dan kobalt nomor 2 di dunia. Yang dimaksud comparative advantage itu adalah dengan suatu sacrifice, pengorbanan yang sama, katakan untuk menambang nikel di Filipina dengan di Indonesia, itu kita akan memberikan manfaat yang lebih. Dengan cost yang sama memberikan lebih. Itu memiliki comparative advantage. Maknanya demikian. Timah, saya kira kita produser nomor 2 di dunia, tetapi eksporter nomor 1 di dunia. Nah, sebenarnya di banyak negara, kalau bicara sumber daya mineral ataupun energi, ini tidak lepas dari satu kesatuan dengan pembangunan ekonomi. Yang paling dekat adalah dengan industrialisasi. Jadi bagaimana dia menjadikan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Singkatnya adalah kalau pertumbuhan industri 1% itu bisa menambah pertumbuhan ekonomi 0,2 sampai 0,6, rata-rata 0,4%. Nah, saya hanya ingin menyampaikan geologi dalam konteks ini punya tanggung jawab moral untuk membantu negara dalam menyiapkan bahan baku industri. Dan kalau kita lihat di dalam kebijakan di undang-undang bahwa negara, pemerintah wajib menyediakan bahan baku industri. Bahasanya wajib. Jadi kalau ada industri yang kesulitan bahan baku, maka pemerintah dipersalahkan. Lanjut aja, kita lihat. Ya.
Saya nggak akan lama-lama, lanjut aja. Sebelumnya coba. Sebelumnya, kalau kita sebelumnya yang tadi gambar, sebelumnya, ya. Kalau kita lihat struktur ekonomi kita, katakanlah sektor lah ya. Nomor satu itu ada industri ya di atas sekali, itu share-nya paling gede untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat tuh ada pertambangan itu nomor 5 ya. Industri, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan. Pertambangan ini cuma share-nya itu cuma di 8,8%. Mungkin 30 tahun yang lalu kita bisa mencapai 20%. Ini terus turun ya. Mungkin sekarang negatif pertumbuhan pertambangan. Yang membantu pertambangan itu hanya batu bara dan proses mineral ya. Lanjut. Oke. Jadi keinginan kita adalah ada satu mata rantai yang tidak terputus antara bahan baku. Ini dalam chart ini kelihatan value added chain ya, atau supply chain dari mineral based industry ya. Mulai dari kita eksplorasi di situ peran geologi, dapatlah deposit, kemudian di mining, kemudian diproses sampai ke bahan jadi ya. Ini yang kita harapkan dalam suatu kebijakan hilirisasi atau kebijakan nilai tambah. Tidak berhenti di situ, kalau kita punya resources yang baik, maka industri penunjangnya juga harusnya dibuat di Indonesia. Permesinan, software. Kalau kita lihat software geologi saja, software tambang, itu kebanyakan dari luar negeri kan, dari Australia ataupun Kanada ya. Seharusnya ini dibangun barang jasa, industri barang jasa, dan barang dan jasa itu di Indonesia. Jadi kalau kita lihat isu yang katakanlah di Morowali, ada China masuk, kemudian ada barang modalnya 100%, itu fakta yang mengatakan bahwa kita itu lemah di dalam industri barang penunjang resources yang untuk dikembangkan. Ini contoh kalau koper itu ada konsentrat koper, ada koper tersedia, kemudian billet, kemudian sampai untuk otomotif ya, kabel, listrik dan sebagainya. Lanjut ya. Oke, ini satu contoh keadaan sekarang nih, mineral ya. Mineral kita punya laterit nikel yang banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tengah. Keadaan saya sekarang yang gambar coklat itu adalah menandakan bahwa industrinya sudah ada di Indonesia. Yang menarik adalah selama 40 tahun kita tidak pernah punya industri stainless steel. Sekarang ini punya industri stainless steel di Morowali ya. Di atas itu ada kotak-kotak kecil, ada Feni yang diproduksi Antam, kemudian NPI yang ke kanan itu menjadi stainless steel ya. Dan yang sekarang yang belum dikembangkan adalah bagaimana bahan baku listrik, bahan baku baterai ya, ini yang belum pernah dikembangkan dan ini tengah dikembangkan yang akan mengolah bahan baku nikel yang lebih rendah kadarnya. Lanjut. Silakan. Ya. Lanjut. Oke. Kita lihat dulu ya. Per definisi industri itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku ya, untuk menjadikan barang yang bernilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Dan dikenal juga ada industri strategis, itu industri yang penting bagi negara dan juga untuk kepentingan pertahanan keamanan. Lanjut. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kondisi produksi mineral, paling besar kita itu diberikan sumbangan paling besar adalah dari batu bara, 70%. Tetapi ini belum termasuk adalah proses mineral, misalkan ferronikel yang di Antam, nikel matnya Vale, kemudian stainless steel ya. Jadi kalau itu dikeluarkan, 70% itu dari batu bara. Jadi kalau proses mineral itu dimasukkan, batu bara itu sekitar 50% sumbangsih kepada penerimaan negara. Lanjut. Baik. Sangat menyedihkan,
ini kondisi, ini bar chart ya, sorry, ini gambar yang menunjukkan yang merah itu adalah import, yang biru adalah ekspor. Kita defisit di baja, di logam ya, sekitar 5 sampai 6 billion US dollar, 6 miliar ya. Kalau kita lihat baja itu bahan bakunya ya iron ya, iron ore ataupun kalau untuk stainless steel berarti laterite nickel ditambah chrome ya. Untung ada stainless steel yang kita hasilkan sehingga trade deficit kita itu tidak sebesar khusus baja. Kalau baja itu sendiri itu defisitnya 11 miliar dolar. Defisit baja Indonesia. Karena apa? Kita tuh import ore dari luar negeri, import pellet, bahkan import scrap dari luar negeri. Lanjut aja, lanjut. Oke. Yang kita bisa lihat bagaimana import mineral logam, non logam ya. Ini gambaran kaolin. Saya juga kadang-kadang sedih banget ya lihat bentonite import sekian banyak, pasir silika, bauxite refractory, kemudian gypsum, fosfat ya, potash felspar, titanium oxide ya untuk cat ya, kemudian zirconium untuk refractory, asphalt rolls. Ini menarik, aspal yang di Buton itu sebenarnya bagus untuk pelapis bangunan, bukan sebagai jalannya. Dan ini kita ekspor mentah kembali ke Indonesia untuk pelapis bangunan. Demikian juga bentonit ya. Di Indonesia banyak, jangan-jangan bentonit kita juga diekspor. Saya belum cek angka-angka diekspor untuk mineral non-logam, tetapi kayaknya sedikit lebih banyak bentonit itu import untuk pemurnian ataupun pemutihan minyak goreng di pabrik CPO. Lanjut aja, lanjut. Lanjut, coba lanjut. Oke, ini gambaran posisi kita, metal resources. Kalau kita lihat nikel, kobalt itu nomor 1, nikelnya, kobaltnya nomor 2 ya. Bauxite nomor 6, kemudian copper nomor 5, tin nomor 2, produksi, reserve nomor 2, kemudian gold dan sebagainya. Tetapi nikel itu punya bargaining posisi yang sangat kuat. Karena kita punya kandungan nikel bagus, dekat dengan pasar dibandingkan negara lain yang penghasil nikel yang bagus kualitasnya tapi jauh seperti Caledonia. Lanjut saja, lanjut. Lanjut, ya. Lanjut. Sebenarnya yang diinginkan negara, pemerintah itu adalah memiliki industri yang kuat, industri pangan. Ini suatu pohon industri, ya, mulai dari di mana geologi ini berkecimpung, memberikan masukan ke tambang, kemudian menjadi industri komponen, menjadi industri andalan. Di antaranya itu pangan, farmasi, transportasi, mobil, elektronik, industri, dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lihat bagaimana negara maju melihat kebutuhan atau urgensi, kepentingan atau kebutuhan resources. Di negara maju, USA, Eropa, dan Jepang ini memperkenalkannya, saya kira teman-teman yang bergerak di economic geology tahu persis nih, sudah tidak lagi menggunakan strategic metals atau mineral, tetapi critical. Artinya apa? Kalau ada hambatan supply dari logam-logam tertentu, ini akan merontokkan industri high-tech mereka, seperti industri hijau, dan material-material maju yang punya performance sangat bagus. Di antaranya logam tanah jarang, PGM, ya, platinum group minerals, dan gallium, ya, di antaranya ya. Indonesia itu tidak mengenal pengelompokan, ya. Tetapi kalau kita lihat di RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, itu yang dibutuhkan harus ada, itulah copper, nikel, aluminium, Fe, dan REE, dan batu bara, tentu oil and gas ya. Inilah logam-logam yang selalu dibicarakan di industri nasional. Dan faktanya Indonesia sangat ketinggalan di dalam industri pengolahan mineral. Ya. Dan Undang-Undang 4 yang dikeluarkan, sekarang sudah ada undang-undang revisinya yang dikeluarkan 2 hari yang lalu, ini memaksa untuk melakukan pengolahan pemurnian di dalam negeri. Lanjut aja, kita lebih cepat.
Ya. Ini nggak jelas sekali ya, tapi mohon maaf tapi intinya begini, kita punya boksit, kita punya alumina, dua-duanya diekspor keluar, tetapi kemudian yang blok-blok merah itu di sana di luar negeri diproses jadi barang setengah jadi masuk lagi ke Indonesia. Ya, kira-kira 60% barang setengah jadi itu masuk ke Indonesia dan itu diproses di industri hilirnya jadi barang jadi. Ini fakta yang dihadapi. Artinya apa? Masih ada gap antara industri hulu kita tambang ataupun geologi dengan industri manufaktur. Lanjut. Ya. Bagi pertahanan, industri pertahanan yang sangat diperhatikan ini ada 9 unsur ya, krom, mangan, molybden, nikel, antimoni. Antimoni itu untuk peluru ya, titanium, vanadium untuk memperkuat baja di kapal selam, kobalt untuk baterai, kemudian logam tanah jarang untuk high tech di industri pertahanan seperti untuk sensor dan sebagainya, pandangan jarak jauh dan sebagainya. Lanjut. Oke. Bagaimana geologi ini harus merespon sebenarnya? Saya mengatakan bahwa kita ini harus melihat kebijakan sektor ekonomi kita. Apa yang menjadi kebijakan di sektor industri? Bisa kita lihat Filipina. Ini contoh bahwa otomotif itu adalah salah satu kebijakan pemerintah yang harus ada. Kalau kita lihat otomotif, saya menyebutnya sektor penghela. Dia akan melihat ke hulu apa yang dibutuhkan otomotif. Ada bodi, ada kabel, baterai, motor, kira-kira begitu. Tarik lagi ke hulu, maka dia akan butuh AL, baja, CU, Ni, kobalt, lithium. Nah, teman-teman geologi juga harus melihat apakah kita punya nikel, kita punya. Apa kita punya kobalt, kita punya. Kita punya lithium, kita nggak punya. Maka dia harus di-hunt. Kemudian untuk baterai, ya paling canggih baterai itu adalah neodymium Fe, Nd, sama boron. Kita nggak punya processing rare earth, someday kita akan punya. Fe kita punya, boron kita nggak punya. Ini boron itu paling banyak di geothermal waters ya, di acid lakes ya. Ini bisa di refine. Jadi maksud saya demikian, lithium itu mesti di pegmatitic rocks ya, ataupun di batuan buku asam yang lain. Ini juga perlu dicari atau di batuan metamorfics ya. Dan kalau itu sudah dapat, maka kita kasihkan ke institusi minerba untuk menjadikan lahan untuk diusahakan ke depan. Lanjut aja, cepat. Mungkin kita oke. Kalau mobil pasti nikel, kobalt, sama CU ya, CU untuk kabel, kemudian rare earth untuk motor dan sebagainya. Pasti kebutuhannya akan meningkat. Kalau kita lihat proyeksi ke depan Indonesia, next slide. Slide berikutnya, Pak. Ya. Kalau kita lihat, ini karena COVID pasti 2020 ini anjlok. Tapi tahun 2025 sebenarnya kita harus sudah punya mobil listrik itu 400.000 unit ya. Pertanyaannya belum satu pun industri baterai yang tumbuh di Indonesia yang butuh nikel, kobalt ya, dan lithium. Ya. Kemudian belum tumbuhnya industri yang menopang kebutuhan motor ya di industri kendaraan ya. Tadi kita butuh permanen magnet yang dari neodymium, ferrum, dan boron. Nah, ini kita tinggal lihat aja proyeksi-proyeksi ini, maka geologi harus menarik ke hulunya ya. Dan itu harus dilakukan untuk menjadi bahan-bahan baku penopang industri ini. Kalau enggak, ini akan import. Dia akan import. Ya, lanjut aja. Lanjut. Cepat. Penghela lainnya adalah konstruksi. Ya, sederhana aja, kalau kita akan pindah ke ibu kota, maka teman-teman geologi harus sudah menyiapkan di mana sumber konstruksinya, batu-batu untuk konstruksi. Power industry butuh kabel, aluminium. Ini semua kebanyakan sebagian diproduksi dalam negeri, tetapi sebagian adalah diimport ya. Apalagi kalau turbin, bahan bakunya itu adalah import. Mesin, baja, metal alloy, electronics, apalagi totally ini import semua ya.
packaging, aluminium foil, sebagian diproduksi di kita, tetapi sebagian bahan bakunya kita import. Lanjut. Oke, itu. Oke, apa konsep sekarang ya yang kita harus dapatkan? Oke, jadi peran geologi ini ada tiga aspek penting ya. Identifikasi resources, kemudian karakterisasi, kemudian kalau bisa analisa teknoekonomi. Identifikasi resources biasalah kita melakukan identifikasi di mana keberadaan itu dengan mapping, dengan indera jauh dan sebagainya, datang ke tempat sana, melakukan identifikasi lateral distribution, kemudian vertikal seperti apa. Yang penting lagi adalah karakterisasi. Kita harus menyuguhkan informasi yang lebih lengkap karakterisasi mineral ini yang akan dibutuhkan oleh spek industri. Ya, lanjut aja. Kita lihat. Oke, ini kira-kira ya kalau karakterisasi mesti sekarang ini mesti lengkap, ya kan? Mineraloginya, jenis komposisi, kemudian tekstur, kan? Sekarang ini contohnya adalah refractory gold ini kan jarang diperhatikan. Sekarang dengan teknologi sekarang ini bisa dilakukan recovery-nya lebih besar dan ini perlu informasi awal oleh kita. Kemudian grain size, struktur, komposisi kimia dan lain-lain. Nah, sekarang sudah muncul ilmu geometalurgi ya. Ini integrasi ilmu geologi dengan metalurgi pada esensinya paling besar ya. Sehingga kalau kita tahu karakteristik mineral biji misalkan atau mineral, maka kita bisa memberikan masukan teknologi yang tepat nanti untuk mengolahnya adalah apakah dengan pirometalurgi ataupun hidrometalurgi. Lanjut aja, coba lihat. Kita lihat. Oke. Sedikit informasi. Kalau kita bicara laterite, bukan hanya Fe dan Ni, pasti ada yang lain. Sebenarnya ada scandium. Kalau kita bicara aluminium boksit, kita punya gallium, apalagi rare earth. Sekarang timah ini banyak sekali unsur-unsur yang tidak diekstraksi oleh kita. Timah ini sudah sejak zaman Belanda ya, kita mengirim ingot timah, mungkin di sana sudah numpuk unsur-unsur lainnya yang diekstrak. Tembaga banyak sekali. Kita masih mengolah unsur-unsur utama saja, belum lagi unsur-unsur ikutannya. Lanjut aja, lanjut. Oke, kalau kita punya boksit, maka kalau kita menjadi alumina ini bahan baku untuk aluminium ya. Ini nilai tamanya pasti besar. Demikian juga nikel, biji nikel menjadi ferronikel 10 kali, kalau sudah stainless steel 19 kali. Tadi boksit 1 kali, kalau alumina 8 kali, kalau aluminium 30 kali. Kalau dia sudah menjadi bodi mobil, maka akan besar lagi. Kalau di sisi ini masih mengacu kepada harga patokan internasional. Kalau dia tinggi, ya tinggi juga harganya. Kalau rendah, enggak. Tetapi kalau sudah di finish product, tidak berlaku lagi standar-standar harga logam seperti London Metal Exchange. Kalau sudah di hilir, finish product itu willingness to pay yang berlaku ya. Seperti mobil harganya kan tidak pernah naik kan, tidak pernah turun mobil. Tetapi logamnya bisa naik turun. Harga sendok ini nggak pernah turun, tetapi stainless steel-nya bisa naik turun. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Lanjut saja. Lanjut. Oke. Ini contoh. Kalau kita tahu suatu jebakan koper, kalau koper sulfida, koper oksida, maka koper sulfida ini pasti pengayaan mineralnya, pengolahannya dengan voltasi, seperti Freeport. Tapi begitu koper oksida biasanya dengan heap leach ya, leaching pelarutan. Contoh sederhana. Lanjut saja, lanjut coba. Ini contoh mineral industri ya. Biasanya silika sand kita ini kandungan Fe-nya tinggi. Tetapi kalau kita minta spek dari industri kaca, dia harus tidak lebih dari 0,05%. Inilah yang kita suguhkan informasi ini kepada pengembang konsesi nanti akan mengolah bahwa dia harus menurunkan konten Fe misalkan dengan magnetic separator dan sebagainya. Ini yang saya sebut karakterisasi sumber daya itu menjadi penting. Lanjut. Oke.
Oke, ini sama saja ya. Dia butuh juga dolomit dan sebagainya. Lanjut aja. Nah, ini gambaran latrit nikel. Lanjut. Kemudian diproses, biasanya dihilangkan unsur OH-nya ya, air dari biji menjadi sinter ore, H2O-nya dihilangkan. Lanjut, biasa diolah, kemudian inilah kira-kira coil atau stainless steel yang di Morowali saat ini. Nah, kalau kita lihat, kita juga jangan lupa juga membuat profil vertikal seperti ini. Karena gambaran komposisi itu juga akan menggambarkan apa kira-kira jenis ekstraksi mineral teknologi yang dipakai. Kalau dia lebih tinggi dari 1,8 misal saprolit, biasanya pakai smelting. Bukan berarti leaching tidak bisa, tetapi kalau untuk yang rendah itu akan dengan pelarutannya. Dan ada juga persyaratan, kita juga harus melihat rasio FeNi, rasio Ni kobalt, rasio silika dan magnesium. Ini akan mempengaruhi juga cost dari pengolahan ataupun smelting dari nikel ore. Lanjut aja. Dan saya mohon juga teman-teman misalkan Badan Geologi, kalau kita mengetahui melakukan mapping ataupun identifikasi karakteristik, jangan lupa seperti ini dilakukan gitu loh. Fe, rasio kandungan secara vertikal dan juga lateral. Karena ini akan begitu kita katakan Fe-nya tinggi, Ni-nya rendah, penggunaannya juga akan berbeda gitu. Bisa untuk low grade stainless steel atau dengan teknologi leaching untuk bahan baku baterai. Dan di Filipina ini sudah dilakukan. Jadi market spesifikasi untuk Filipina itu sangat dikontrol oleh Fe, Si dan alumina. Kita ini hanya baru berdasarkan nickel content. Jadi Filipina lebih maju dalam konteks ini. Lanjut. Oke. Sekarang kalau kita lihat logam tanah jarang, karena ini menjadi eye catching di industri untuk motor listrik, kita sudah tahu ya bahwa timah pasti punya monasit. Pasir zirkon juga punya monasit. Tetapi untuk pasir zirkon ini belum dieksplor secara timah. Ini sebagian sudah melakukan ekstraksi atau pemisahan monasit ya. Tetapi langkah selanjutnya adalah bagaimana mengolah monasit itu. Potensi-potensi yang lain sebenarnya adalah di batuan granit, kemudian saya lupa di boksit itu banyak rare earth-nya juga. Pelapukan granit di Sulbar sudah terbukti ya. Dan ini menjadi PR-nya kita bersama supaya lebih banyak lagi pengkarakterisasian dilakukan untuk memahami secara baik potensi rare earth di Indonesia. Kalau set produk red mud sudah terbukti banyak, di slag timah banyak, tapi ini juga belum memasuk ke arena industri. Lanjut, mungkin sedikit lagi. Oke. Kenapa pentingnya karakterisasi? Ini contoh boksit ya. Kita mesti memahami apa yang ada di boksit mineraloginya. Karena kalau kalau kita lihat boksit itu mineraloginya tuh gipsit, bohemit, diaspor. Maaf saya juga kadang-kadang lupa ini, tapi saya ingin mengulang kembali. Begitu tahu boksit yang banyak, maka itu pengolahannya juga membutuhkan suhu yang relatif rendah dibandingkan kalau bumitnya atau diaspornya banyak. Ya, ini menjadi penting. Kalau dia kaulinnya sama Fe, terutama geotitnya banyak, ini akan memakai NaOH, zat larut yang besar. Ini akan mempengaruhi cost dalam processing dari boksit. Inilah yang saya sebut pemahaman kita atau informasi yang kita suguhkan harus lebih advance lagi dibandingkan yang masa lalu. Lanjut. Saya nggak tahu apa. Lanjut. Oke, nutup nih. Saya kira ini hanya rangkuman saja. Kita mesti melihat kebijakan industri strategis Indonesia saat ini dan ke depan. Dan kita tarik ke hulu. Karena biasanya dari hulu ke penyiapan bahan baku itu butuh panjang waktu ya. Kadang-kadang 8-10 tahun. Ya kan? Nah, ini juga harus peka terhadap perkembangan ilmu ya, untuk membackup
pemahaman kita, kemudian juga menyuguhkan informasi yang lebih akurat dan lebih rinci yang mudah dipahami oleh industri. Oke, saya kira harmonisasi kebijakan dan sebagainya. Saya kira demikian Pak Parpar sebagai paparan, sebagai sharing sebenarnya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiar. Telah hadir begitu banyak dan presentasi Bapak persis 30 menit ya. Dan ini sudah ada 77 yang hadir pada sore ini. Silakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin memberikan komen duluan, nanti Kang Denny akan membantunya. Silakan kalau ingin bertanya juga melalui chat langsung juga bisa nanti dibacakan. Pak Sugiar, saya tahu S3 Bapak adalah tentang petrologi di Monash University tentang Gunung Dieng. Tetapi anehnya Bapak begitu banyak. Kayaknya buku Gary Nicole tentang sedimentologi dan stratigrafi dia baca habis sama Bapak ya. Terutama bab 3 berbicara tentang sedimen biogenik, kimiawi, dan vulkanogenik. Saya juga tidak bisa itu, walaupun basic kimia sebanyak Bapak informasinya. Bukan cuma beradu kebijakan, menyusun undang-undang, saya kira. Bapak terjun langsung sampai kepada praktek-praktek. Tentu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masalah bahan baku adalah pertama juga harus dievaluasi bagaimana cadangan yang ada, peran ilmu geologi, terutama yang kaitan ini menurut saya geologi di bidang kimia, geokimia sangat berperan penting di dalam menilai aset-aset sumber daya di Indonesia yang begitu besar. Untuk itu silakan bagi yang ingin langsung menyampaikan, kami buka sesi pertama. Silakan. Makasih Pak. Pak Daru, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sugiar. Pak Daru ya, selamat sore. Ya, sehat-sehat ya Pak Sugiar ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Rudi, Pak Kaban hadir kayaknya di sini. Ada Pak Lambo juga senior kita. Saya kira saya ingin ini Pak sharing juga. Tadi yang disampaikan Pak Sugiar saya kira betul sekali bahwa geologi harus berperan ke arah sana dan ke arah bagaimana menyiapkan atau memetakan potensi sumber daya atau bahan baku industri kita. Tentunya ditarik konsep yang diterangkan Pak Sugiar tadi, ditarik dari kebutuhan nasional atau strategi nasional, kemudian ditarik ke hulu, itu sangat bagus sekali. Nah, di sisi lain sebenarnya kami IAGI juga sudah pernah mengusulkan yang seperti itu Pak Sugiar, itu melalui yang kita sebut sebagai roadmap pertambangan mineral waktu itu tahun 2015. Saya kira konsepnya mirip juga gitu, cuma kita berangkat dari hulu, kemudian kita mencoba mencari ke hilirnya seperti apa. Cuma kayaknya perlu memang di-match-kan antara kebutuhan di industri atau RIPIN tadi dengan yang memang yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi waktu kita udah usulkan juga baik ke ESDM bahkan sampai ke Bappenas. Cuma sayangnya memang tidak ke perindustrian, Pak. Kayaknya itu miss-nya di situ waktu itu. Jadi belum ketemu gitu. Waktu itu tujuannya adalah untuk menyusun mineral atau mining policy, Pak. Karena kita waktu itu berpikiran bahwa mineral policy itu sangat diperlukan sehingga arah daripada eksplorasi atau inventory Indonesia itu jelas arahnya mau kemana. Bukan hanya untuk memanfaatkan sumber daya kebumian kita sebagai komoditi, tapi jelas arahnya mau kemana. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, salah satu yang menjadi waktu sangat kita andalkan adalah tentang emas, Pak. Kalau di dokumen yang kami kirimkan yang betul seperti Pak Sugiar bilang tadi, 5 tahun pertama kita mestinya mengeksplorasi apa, menginventori apa, kemudian 5 tahun kedua apa, jadi dibikin bertahap gitu. Nah, tapi khusus untuk emas, itu mesti kita dorong terus, karena emang emas itu untuk industri dibutuhkan. Tapi mungkin dalam segi jumlah mungkin tidak terlalu banyak mungkin di industri ya. Mungkin barang-barang elektronik perlu bahan-bahan emas juga. Tapi emas itu lebih berfungsi sebagai devisa saya kira. Semakin banyak emas yang bisa kita eksplorasi dan kita inventori, tentunya itu akan mendorong penambahan devisa negara kita. Waktu arahnya ke sana, Pak. Sehingga
kita tidak men-stagekan atau tidak membuat tahapan untuk pengusahaan emas. Tapi emas harus kita dorong terus, karena itu adalah sumber pendapatan yang bisa kita manfaatkan, apalagi di saat-saat negara membutuhkan devisa yang banyak seperti sekarang. Saya kira dua itu Pak komentar saya, tapi terima kasih sekali Pak Sukyar untuk mengisi acara di Mageti, salah satu anak organisasi IAGI, Pak Indra Badri, terima kasih juga sudah mengorganisir ini semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak Daru, dan silakan Pak Sukyar barangkali ada tanggapan atau ada yang lain. Oh, langsung dijawab Pak? Boleh langsung Pak, biar langsung tiktak aja Pak, tiktak ya. Saya terima kasih atas sharingnya ya. Sebenarnya Mas Daru, saya berpendapat mineral policy itu tidak identik dengan mining policy. Kalau mineral policy harus di state mineral kita ini untuk apa? Apakah untuk penerimaan negara ataukah pasukan industri dalam negeri? Ya kan? Ini menjadi penting itu. Maksud saya penerimaan just commodity dan penting. Saya melihat di banyak manapun di dunia sekarang sudah ada pergerakan negara-negara berkembang tidak menjadikan mineral mereka sebagai komoditi. Saya kira juga di Indonesia dengan undang-undang mineral juga demikian. Jadi mineral itu tidak bisa dilepaskan, terintegrasi dalam suatu perkembangan ekonomi. Dia harus menjadi aset industrialisasi. Ini bahwa mining itu bahagian besar dari mineral policy, yes, ya. Tetapi kita harus menyampaikan mineral kita untuk apa. Jadi kalau kita punya mineral bagus diolah, katakanlah koper ya. Koper ini siapa sih kompetitor kita, kan nggak banyak di Asia ini kan, cuman Filipina kali kan. Tetapi kita import logam kawat tembaga ini banyak sekali, ya kan, dari luar negeri. Jadi sebenarnya kita juga harus pintar-pintar melihat pasar, kemudian juga kebutuhan dalam negeri. Kemudian, emas saya kira saya pendapat Pak, emas itu sebenarnya alat moneter ya untuk menstabilkan mata uang ya. Saya kira itu untuk komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukyar. Ini ada yang bertanya juga Pak lewat chat ini. Data potensi di kita di Indonesia belum akurat. Kadang kita cari datanya belum semua provinsi ada database terutama komoditas batuan. Padahal potensi untuk pajak sangat besar. Bagaimana solusinya Pak? Ya, ini menarik sekali. Saya melihat waktu saya masih Dirjen Minerba ada kelemahan di pemerintah pusat. Tidak pernah memasukkan penerimaan dari quarry bahan baku mineral non logam, batuan dan industri ke dalam APBN, ke dalam penerimaan negara. Selalu terpisah. Sehingga kita tidak care dengan apa yang terjadi di industri yang berbasis batuan ataupun mineral industri. Sebenarnya kalau untuk batuan itu teman-teman di provinsi harusnya lebih unggul karena batuan ini banyak sekali ya. Yang terpenting adalah semua inventarisasi yang dilakukan di Republik Indonesia, apakah dilakukan oleh Pemda, ini juga harus masuk ke bank datanya di pemerintah pusat. Saya kira Pak Rudi bisa share dalam konteks ini ya, kenapa ini bisa terjadi. Saya kira memang kita selama ini tidak mempunyai perhatian pada mineral yang bukan logam ya, batuan ini. Itu Pak. Baik. Itu tadi dari Pak Budiman dari NTB, Pak. Ada yang mau komen dulu sebelum saya lanjutkan ke ada pertanyaan berikut nih dari Pak Indra Permanajati. Boleh bertanya. Silakan. Boleh, Pak Barbar. Pak Rudi, silakan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sukyar, terima kasih juga teman-teman semua yang hadir di dalam meeting Zoom ini. Ya, kita alhamdulillah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan terus-menerus juga sehat. Pertama mungkin saya akan ya share juga lah, ini share bukan bertanya terkait dengan dalam beberapa bulan terakhir ini, mungkin di awal kabinet yang baru, kami dari Badan Geologi juga di challenge oleh Pak Menteri, memang Pak Sukyar ya beda, koki juga beda, masakan mungkin ya. Nah, kami juga di challenge untuk melakukan lebih dalam lagi terkait dengan data kegeologian untuk mineral baik logam maupun non logam. Ya. Hanya memang
terpaksa kita anggarkannya dimulai pada 2021. Jadi kualitas datanya kita akan tingkatkan. Nah, kemudian juga challenge yang kedua, Pak Sukyar, ini terkait dengan mineral pembawa bahan baku untuk pupuk. Nah, ini challenge yang sangat tinggi untuk Badan Geologi untuk menemukan lagi bahan-bahan untuk industri pupuk. Ya, mudah-mudahan kami dan teman-teman di Pusat Sumber Daya Mineral bisa menemukannya. Nah, mungkin juga nanti mohon dorongan dari Pak Sukyar nanti di Kementerian Perindustrian. Yang ketiga, masalah REE, Pak Sukyar, ini yang belum kita selesaikan dan memang sepertinya agak sulit, tapi bukan di sisi hulunya. Kami tetap di Badan Geologi melakukan pencarian di beberapa daerah untuk menemukan REE, bukan hanya di wilayah Bangka Belitung saja, sudah masuk di Sumatera, sudah masuk juga ke Sulawesi. Jadi sudah kita. Namun di hilirnya ini kelihatannya barangkali nanti Pak Sukyar bisa memberikan gambaran. Ini kok macetnya apakah di Kementerian Perindustriannya, karena beberapa sektor ingin ikut juga, bukan ingin ikut terlibat. Beberapa bulan yang lalu saya juga diminta menjelaskan di BIN juga, diminta menjelaskan di Menhan juga, di Menko apalagi gitu. Jadi ini masih pabelit gitu ya. Nah, saya lihat juga di pengalaman saya melihat mengamati kegiatan REE di Timah juga tidak begitu menggembirakan karena belum memiliki payung hukum perniagaannya. Itu alasannya, sehingga ya jalan di tempat semuanya, itu di hilirnya. Yang terakhir mungkin terkait dengan data, ya terkait dengan data, kita di akhir tahun ada neraca mineral, logam, non-logam, dan batu bara dan panas bumi. Tetap kita keluarkan. Kami sudah bekerja sama dengan Dirjen Minerba, kerjasama dengan melakukan rekonsiliasi dengan provinsi. Ya, sebenarnya data-data provinsi itu sudah masuk ke dalam neraca tahunan. Ya, neraca tahunan untuk 2019 sudah diterbitkan, saya kira. Saya kira itu Pak Barpar dan Pak Sukyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukyar. Kalau belum ada tanggapan, ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Indra Permanajati. Saran saja sih Pak, kebijakan pertambangan bahan industri mengacu pada kebutuhan nasional untuk mewujudkan kemandirian energi dan industri, baru sisanya diekspor. Hatunun. Boleh dikomen, boleh di sementara. Ini ada juga pertanyaan dari Godang, Pak. Mohon maaf nih, saya nggak bisa panggil Bapak atau Ibu karena tidak kenal semua. Saya dari kacamata geokimia. Negara kita, Indonesia, sangat tidak available data geokimia tentang major elemen, kemudian trace dan REE, termasuk juga scandium, Pak ya. Kemudian ada dari Pak Wapid, Pak ini. Dari Pak Wapid, Bapak sebagai mantan Dirjen Minerba dan sekarang berkecimpung di perindustrian, apa menurut Bapak yang belum dan perlu dilakukan oleh Minerba untuk mendukung rencana RIPIN di mana tahun 2025 sampai 2035 menjadi negara industri tangguh, katanya Pak. Saya kira itu demikian, silakan Pak Sukyar. Oke. Yang mudah dulu, yang dari ujung, Pak Wafid ya. Iya. Pak Wafid, saya sebentar lagi menulis di Kompas ya mengenai keterkaitan industri pertambangan, industri manufaktur ya. Intinya adalah harmonisasi kebijakan ini suka lupa kita antara kita sektor SDM dengan sektor industri. Kalau kita lihat capaian yang harus dicapai dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi, ini banyak yang nggak tercapai. Misalkan industri REE ya, REOH atau RE karbonat, ini harusnya tahun lalu udah terwujud ya. Kemudian industri baterai, industri penyiapan
bahan baku baterai. Harusnya tahun 2019 sudah terbentuk. Ini belum. Jadi tampaknya yang memantau Ripin juga lemah. Saya nggak melihat kelemahan di SDM, tetapi kelemahannya ada di perindustrian. Harusnya ini dipantau bersama-sama. Gitu. Kalau ada gap antara keduanya, maka ini harus dibicarakan. Maka inilah sebenarnya keterkaitan hulu hilir ini yang masih renggang, yang perlu dirapatkan. Ini intinya cuma harmonisasi aja, Pak. Kita lihat kalau rapat itu engkel-engkelan antara Minerba dengan perindustrian. Selalu begitu ya. Kemudian data geokimia. Data kimia mungkin Pak Rudi yang lebih bisa menjawab. Saya kira benar data geokimia ini yang intinya baru berapa pulau ya, belum masuk ke pulau yang lain. Saya kira itu program pemerintah, saya kira itu. Kemudian untuk smelter itu ada insentif ya. Insentifnya adalah bisa tax holiday dan pengurangan pajak pendapatan itu ada. Bisa dibaca di keputusan Menteri Keuangan untuk hilirisasi. Saya kira itu Pak. Saya ingatnya itu ada 3. Terima kasih. Ada challenge juga pada challenge juga Pak. Boleh saya challenge pada ahli geologi ini. Kalau kita tidak punya bahan baku untuk besi, kita punya banyak iron sand, tetapi teman-teman di metalurgi itu belum bisa meyakinkan bahwa iron sand bisa menjadi iron spong iron untuk bahan baku baja ya. Selalu mengatakan bahwa iron ore kita ini sedikit dan sebagainya, ya kan? Tapi teman-teman di Minerba mengatakan enggak, banyak IUP iron ore yang sekarang tidak yang mangkrak karena nggak ada dana. Artinya apa? Peluang untuk menjadikan ketersediaan iron ore di Indonesia ini masih terbuka sebenarnya, ya kan? Ini maksud saya ini challenge saja. Ya, terima kasih. Tadi Bapak juga menyinggung tentang smelter ya. Ini yang salah satu ditanyakan oleh Pak Tantan ya. Ya. Untuk Pak Sukyar katanya insentif yang seperti apa yang diperlukan agar pelaku industri smelter semakin berkembang. Sudah dijawab tadi sama Bapak ya? Tadi sudah saya sudah jawab. Ada insentif pajaknya. Ya. Ya, Pak Tantan sudah dijawab. Kemudian ada dari Pak Gustam juga ini ada pertanyaan belum terintegrasi data di daerah dengan pusat katanya Pak. Sehingga roadmap tidak fokus pada terkait dengan mineral industri. Itu betul memang ya. Barangkali nanti juga bisa menambahkan Pak Rudi atau Pak Supaya yang lainnya. Ya, sebenarnya ya kalau kita mau pakai MOMI yang ada di Minerba harusnya tidak terjadi. Tapi itu dari sisi kadasternya lebih banyak ya. Konsesi, tapi dari sisi hulu yang lebih hulu di geologi mungkin integrasi ataupun harmonisasi data ini memang harus dilakukan. Yang penting adalah sistemnya sama gitu ya, dan ini secara rutin dilakukan. Ini cuma technical matter saja sebenarnya ini yang harus tekun kita melakukannya. Iya, baik. Barangkali masih ada yang ingin menyampaikan. Tadi ada silakan Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Pak Edwin dibuka dulu itunya. Oke. Presentasi dari Pak Sukyar ya. Nah ini saya menambahkan dari Pak Rudi dan juga beberapa teman lain. Tadi Pak Sukyar menyampaikan presentasi tentang potensi mineral dan logam di Indonesia ya, cukup banyak ya. Dan juga pemanfaatannya disampaikan juga ya. Nah ini barangkali ini sebagai usulan saja. Mungkin untuk pengembangan mineral dan logam di Indonesia itu perlu jembatan Pak. Jembatan ke hilirnya yaitu mungkin ilmu material Pak. Material. Sehingga nanti bahan-bahan baku tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal gitu Pak. Nah ini misalkan ya. Kami kira mungkin industri lensa kacamata itu mungkin kan prospek ya, tetapi jembatannya ke sana mungkin belum lancar gitu Pak. Ya. Kami kira gitu Pak, sebentar Pak. Ya. Saya langsung respon Pak Priyatna boleh Pak? Silakan langsung Pak, boleh. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Saya katakan bahwa sebenarnya dalam konteks ini, kalaulah perindustrian itu tidak berjalan-jalan ke hulu, maka kita juga tidak tahu apa kebutuhan mereka. Saya sarannya lebih baik kita proaktif ke hilir gitu ya. Apa sih spek
kaca yang dibutuhkannya. Apalagi kita bicara kacamata ya, itu lebih complicated lagi ya. Itu ada unsur-unsur logam lain ya di kaca itu ya, seperti unsur-unsur berwarna ya, kobalt dan sebagainya. Jadi di industri non logam, disebutnya industri bahan galian non logam, itu ada spek Pak yang dibutuhkan. Nah itu yang kita minta, lalu kita dekatkan ke resources yang kita miliki, ya kan? Nanti di tengah-tengahnya ini kan ada mining ya, mining. Jadi dari hulu sampai ke hilir, ini yang saya kira kita, saran saya tadi di penutup, lebih baik kita aja yang proaktif. Kalau perlu ya Pak Rudi, diundang aja secara reguler, baik dari logam atau industri bahan non logam ke Badan Geologi atau ke IAGI mungkin, ya kan? Saya bisa jadi jembatan sebenarnya kepada teman-teman di industri. Daripada impor terus kan, kasihan negara kan? Saya kira itu Pak. Baik, silakan. Ada lagi yang ingin? Pak Yosep, ya silakan. Siap, terima kasih Bapak. Kebetulan tadi sekalian untuk mengkomentari apa yang disampaikan Pak Sukyar mengenai iron ore tadi. Jadi sebenarnya iron ore itu memang menunggu industri hilirnya, Pak. Jadi dari perindustrian, dari manufacturingnya memang kita tunggu. Kalau memang kebutuhannya jelas dan kebutuhannya kita tahu berapa dan bisa kita suplaikan ke sana, saya kira itu bisa akan jalan Pak Sukyar. Jadi informasi kecepatan bagaimana manufacturing industri di sisi hilir itu selalu menjadi pertanyaan, kesiapan di sana. Itu jadi pertanyaan. Lalu yang kedua Pak, sekalian untuk menambahkan dari teman-teman yang di tambang-tambang skala kecil. Kalau memang kesuksesan si Morowali itu sudah luar biasa bagus dan keinginannya untuk membuat baja dan listrik baterai itu betul-betul dilakukan, saya melihat ada potensi kontribusi dari penambang-penambang skala kecil kita seperti chromite dan mangan yang saat ini lebih disenangi oleh Morowali atau perusahaan-perusahaan yang produser baja untuk didatangkan dari Afrika, Pak. Jadi mungkin dua hal tersebut yang saya ingin sampaikan untuk minta tanggapan Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak Sukyar. Ya, baik saya langsung aja ya. Pak Yosep, saya siap menjembatani antara industri dengan teman-teman yang punya konsesi iron ore. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tambang skala kecil, Pak. Baja, ada chromit dan sebagainya. Saya juga sedih, Pak Yosep. Jangankan itu, Pak. Limestone saja dia import dari Filipina. Saya menusuk, menyayat rasanya itu. Dan ini yang saya siap menjembatani. Apa sih sebenarnya kebutuhan mereka tuh speknya kayak apa gitu, ya kan? Dan berapa banyak? Saya ingin ada follow up dari meeting ini. Ya, ini banyak komentar begitu banyak ya. Saya akan jembatani ke teman-teman di Ilmate gitu. Tugas mereka. Saya kira itu komentarnya. Terima kasih Pak Sukyar. Kemudian, oke. Iya, Pak Ahmad Jumarma ini Pak. Oh, Ajum. Pak Ajum, iya, emang apa? Mungkin mereka enggak ini. Iya Pak, silakan Pak. Pak Ade. Siapa Pak yang di ini? Kami ingin bertanya juga Pak. Oh, Pak Ade belum bisa masuk ya. Siapa tadi yang mau masuk? Saya Pak Najam. Pak Najam, silakan Pak Najam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Biar, saya Pak Najamuddin di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kebetulan kebetulan kami di bidang ini Pak, di Deputi Investasi dan khususnya di Asdep Ketambangan. Jadi kami pengen ini Pak, minta penjelasan dari Bapak. Sekarang kan kita ini Pak dari kami dari Kemenko Maritim itu udah hampir sebulan itu Pak. Ini apa concern dalam hal pembahasan mengenai PSN khususnya untuk ini
industri pengolahan dan pemurnian mineral, kan Pak. Nah, itu dari usulan ini, dari usulan Kementerian SDM itu ada 35 Pak. Nah, di antara 35 itu kalau nggak salah ada 18 itu untuk nikel, nah, termasuk untuk yang low grade. Nah, sekarang yang kami ingin tanyakan, bagaimana dengan keberadaan ini Pak, keberadaan potensi dan cadangan nikel kita. Nah, tentunya kan kalau untuk industri baterai, yang paling cocok yang digunakan itu kan yang limonit Pak, karena keberadaan kobalt itu lebih banyak di yang zona saprolit. Nah, ini menurut Bapak gimana? Karena terus terang ya kami khawatir ya jangan sampai keberlangsungan dari industri, maksudnya baik yang untuk nikel, untuk stainless steel, kemudian karbon, baja, dan ini itu maksudnya nggak lama. Apakah status potensi dan cadangan yang ada sekarang yang sempat kami ini istilahnya dapat, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan Pak? Ya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Pak, kalau kita lihat, sekarang ini ada 3 perusahaan besar yang akan bangun HESPAL, Pak. HESPAL itu investasinya bukan main itu. Rata-rata lebih dari 1 billion US dollar ya. Pomala, kemudian di Pomala itu Sumitomo dengan Vale, kemudian ada Harita, kemudian ada grup Tsingshan ya. Itu aja akan produksinya akan terbesar di dunia, 130.000 nickel equivalent besar. Jadi dalam konteks itu, teman-teman pelaku usaha itu sudah melakukan assessment resources. Jadi tidak ada kendala lagi. 2 hari yang lalu, saya rapat di Menko Pertahanan. Rapatnya menarik minggu lalu. Rapatnya hanya begini. Apakah kita bisa nggak ekspor itu di relax lagi? Boleh nggak ekspor? Pertanyaan. Tapi semuanya menolak ya. Ternyata sekarang undang-undang revisi keluar boleh ekspor asal bangun smelter ya. Kembali ke pertanyaan tadi ke Pak Najam, saya kira kita bisa yakini bahwa untuk raw material untuk baterai itu sudah banyak Pak. Bahkan teman-teman di APNI itu mengatakan ada 30 juta sekarang yang menumpuk ya menurut mereka ya, menurut mereka. Dan menurut Minerba, sebenarnya yang harus dibatasi itu adalah smelter. Karena 3 tahun dari sekarang, itu untuk memasuk smelter, dengan kalau memakai grade yang tinggi, 1,8% ke atas, itu susah mendapatkannya. Jadi memang sudah lama Minerba mengatakan ini harusnya dibatasi. Karena kita tidak akan bisa memasuknya. Yang sekarang dikembangkan adalah memang bagaimana mengolah nikel dengan grade yang rendah, dan ini cukup cadangannya. Ya. Demikian saya kira Pak Najam. Jangan khawatir Pak, Cina masuk tuh nggak pernah tanya cadangannya berapa itu Pak. Oh ya, makasih banyak Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Najam, kemudian juga Pak Sukyar. Ini Pak, ada yang menarik juga nih. Bukan hanya pertemuan dari sini barangkali ini. Perlu duduk bersama katanya antara Kadin, IAGI, dan ESDM. Ya, nanti kalau mudah-mudahan corona cepat berlalu ya, biar bisa kumpul semua event menarik. Kemudian ada juga ini sedikit Pak dari Pak Dwi Jatmiko untuk Pak Sukyar, katanya limestone yang masih impor itu apakah raw limestone dengan kualitas tertentu atau limestone yang sudah diolah? Terima kasih Pak. Nah, saya kira itu raw limestone ya, dengan spek khusus ya. Iya, terima kasih Pak Sukyar. Kemudian waktu memang sudah tepat pukul 17, ya, 1 jam berlalu. Jika masih ada ingin pertanyaan atau menyampaikan sesuatu, komen, mangga silakan masih dibuka. Kalau boleh saran Pak Fatpar, ini kan banyak saran-sarannya. Iya. Menjembatani geologi, tambang dengan industri. Kalau bisa, saya nggak tahu, mungkin minta teman-teman di MGII atau IAGI untuk menjembatani itu. Dan saya bisa meminta mereka bicara, apa sih spek untuk bahan galian tertentu. Sehingga mereka bisa bicara gitu. Apa sih spek, apa masalahnya kok kita masih import iron ore? Apa kesiapan industri untuk menyerap itu? Lebih baik dengan Zoom ini kita bisa lakukan. Ya. Tadi Pak Edwin juga bertanya seperti itu, saya kira. Baik, jika tidak ada lagi, saya kira kita akan akhiri acara hari ini.
berbicara masalah, halo? Pak Barbar? Ya, oh ya silakan Pak Daru masih ada komen. Tadi di mute tadi. Saya kira menanggapi Pak Sugiar yang terakhir tadi, sepakat Pak, kami mungkin bersedia untuk itu. Kayaknya bagus tuh untuk menjembatani yang miss tadi sempat saya bilang di depan, kebutuhan industri dengan kami-kami atau geologis yang ada di hulunya. Pak Yosep tadi yang bertanya juga teman dari IAGI dan MBI juga, saya kira dicatat nanti. Pak Yosep tadi ya. Nanti kita arrange waktunya. Mungkin tidak harus ketemu fisik, ketemu seperti ini juga, saya kira bisa juga. Bisa. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Daru. Jika sudah tidak ada, memang kita sudah pukul 17. Terima kasih ini kepada semuanya. Indonesia yang dianugerahi begitu banyak sumber daya, mineral, adalah menjadi aset. Tentunya bukan para ahli geologi, tentu harus berhubungan dengan para ahli lainnya, dengan termasuk juga para ahli ekonomi, sehingga bisa memanfaatkan sumber daya mineral ini optimal bagi kemaslahatan nusa dan bangsa kita. Demikian saya kira acara Mageti webinar Ramadan yang ketiga yang dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur R. Sukyar. Terima kasih kepada semua yang telah hadir, yang berpartisipasi. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa diagenda dengan beberapa narasumber yang di-list yang untuk tampil menyampaikan berbagai pendapatnya tentang acara yang hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sedikit pengumuman Bapak Ibu semuanya, bahwa besok nanti hari Senin kita ketemu lagi. Ini ada Pak Lobo Balia. Beliau nanti akan menyampaikan tentang hilir migas dan ikatan energi, kemudian nanti disambung hari Selasa dan Rabu, Pak. Jangan sampai bosan nih. Insya Allah nanti tanggal 19 Mei akan dibawakan oleh Pak Rudi Suhendar langsung, yaitu berkaitan tentang mau kemana air tanah setelah SDA nomor dari Pak. Izin Pak, kalau bahan ini bahan yang tadi bahan Pak Sukyar bisa dapat apa? Sudah dibagi di chat Pak, silahkan masih ada waktu kalau mau download, atau nanti saya akan diinfokan di grupnya Mageti ataupun nanti di Facebooknya Mageti. Iya Pak. Ya, kalau bisa saya dimasukkan juga Pak di grup ini. Boleh Pak, boleh Pak. Di chat aja Pak, nanti nomor HP-nya berapa saya akan masukkan. Baik, saya kira begitu. Jadi nanti kita akan tetap bertemu lagi. Mudah-mudahan banyak hal yang seperti tadi Pak Suira bilang, bahwa sesuatu nanti bisa kita gerakan bersama-sama. Baik, kalau begitu. Bersama dulu, Pak Denny. Foto bersama sudah? Betul Pak. Foto bersama Pak Suryar. Untuk bukti. Kita foto dulu. Ayo, lihat sini Pak. Jempol. Jempol Pak, jempol. Mau jempol, mau apa, sok, mangga. Oke, sebentar, tahan Pak. Ada dia, mangga, tak. Dia wisata. Oke, sebentar. Pak Parpar, Sekjen Magi itu, yang baru. Oke. Pak, ini ada tiga window nih, sebentar, mohon sabar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Alhamdulillah ini hampir 100 nih yang hadir hari ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu saya kira sudah cukup. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Di acara yang sama. Salam sehat. Aduh, tadi ada Pak Lambok, salam Pak Lambok. Semuanya salam juga dari Pak Fajar Lubis tadi, salam juga katanya. Oh, aduh, iya. Mohon maaf. Terima kasih materinya. Pak Sugiarto, Pak Bambang, Pak Rudi, Pak Kaban. Terima kasih Pak Sugiar, Heri Adi, Pak Edwin, Pak Gustam itu di Sumatera. Assalamualaikum Pak Riyadi. Sumut. Ya. Pak Riyadi. Ya, siap. Minta nomornya Pak, nomor WA ya. Oh iya. Ya. Pak Sugiar. Pak Libudin. Iya. Prof Mega, Prof Mega. Salam dari. Ya, ini ada sedikit bingkisan dari Pak Parpar nih sebelum mengantarkan buka puasa nih. Sok atuh, Pak Parpar. Dari Pak Andang Bahtiar buat Pak Suhyar. Wah, mana? Berhalangan hadir, lagi rapat juga, lagi meeting dari Paris. Salam katanya khusus buat Pak. Salam kembali. Ya, ini Bu Mega, saya kira mau menyampaikan sesuatu. Enggak, itu mau dengar Pak Parpar nyanyi, ini saya. Oh, siap, Bu. Penyimak ya, Prof. Mah.
Mamang mana Mamang Sugiarto? Menjaga warga Alhamdulillah Pak. bumi. Ayo Pak bari ngebuburit. Santaikan langkah, teguhkan jiwa, berjuang terus, selamatkan bumi, damai bahagia dan sejahtera, terwujud bumi lestari. Mantap. Semoga kita tetap bersama, pelihara bumi kita. Semoga kita tetap bersatu, mencintai bumi kita. Gak bocor. Nanti kesempatan mendatang saya kirim ininya ya, lagu-lagunya dihafalin. Mantap. Ya. Gitu. Wah, sip. Selamat. Tuh, Par. Selamat tuh di Prof Mega tuh. Siap menggantikan berarti ya. Iya, Pak Sekjen yang ini siap bertahap ini. Belum resmi karena masih mau menghubungi teman-teman Magi dulu. Soalnya banyak sekali kegiatan. Teguhkan jiwa. Pak Alimuddin. Ya, siap. Ya. Bapak minta nomor saya. Iya. Bisa dicatat, Pak? Iya, bisa. 081 ya WA ya. Ya. 081 ada di grup Mageti. Nomornya Pak Haryadi. Mau langsung, Pak. Oh ya, silakan. 081 75 Ya. 4 Yap. 1150. Oke, siap. Bapak sekarang di mana? Saya lihat ya, Pak Barbar. Makassar. Pak Suryar, terima kasih. Di Lampung sekarang. Oh, di Lampung. Iya. Oh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup ya, Pak Haryadi. Ketemu lagi nanti ada acara. Siap. Nuhun. Terima kasih. Pak Sadayana. Ya, siap. Di sini Pak Rudi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Nuhun Pak Sugiar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.